Mudin, saya sebagai moderator. Saya sebagai pemateri. Bukan nama saya Abdul Sadani, saya sebagai pemateri. Satu undang-undang akan hal yang Bab 1 pendahuluan. Sistem peredaran darah atau secara disebut sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lainnya seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas orang-orang yang berperan dalam mengangkutkan darah di dalam tubuh. Adapun organ penahanan sistem mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah rendah. Peredaran darah kecil terjadi yaitu ke paru-paru, kemudian kembali ke peredaran darah manusia adalah pembuluh darah dan sebagai berapa mekanisme peredaran darah? Apa yang dimaksud dengan peredaran darah? Ya, apa yang dinamakan sirkulasi sistem? Apa yang dinamakan sirkulasi B. Tujuan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, memberikan penjelasan kepada pembaca secara lebih luas tentang sistem peredaran darah, dan juga maka ini bisa memberikan penjelasan tentang pembagian sistem peredaran darah. C. Manfaat agar pelajar atau pembaca bisa mengetahui tentang sistem peredaran darah dan maka kami beberapa gambar agar pembaca lebih baik membaca akan video. Kedua, pembahasan peredaran darah manusia sebagai organ darah dan darah. A. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Dalam sistem peredaran darah manusia, mekanismenya terbagi menjadi berikut ini. 1. Sirkulasi sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang berfungsi dan berlangsung di saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi cairan tubuh. 2. Sirkulasi pulmoner. Sirkulasi pulmoner disebut juga sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme untuk kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Vena cava. Darah kemudian akan masuk ke samping kanan dan diteruskan ke kiri kanan, untuk kemudian dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Ini juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh jantung melalui pembuluh arteri. Pada manusia, sistem peredaran darah atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ sistem peredaran darah pada manusia adalah pembuluh darah dan B. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagi zat dari dan ke seluruh darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit.
sebanyak 55% dari darah adalah plasma darah yang merupakan cairan berwarna kuning pucat. Plasma darah terdiri dari 900% air dan 10% sisanya adalah zat-zat yang terlarut yang akan upload lagi balik. Udah ngulet tangan ini. Zat-zat seluruh dalam plasma darah terdiri dari hormon, protein, gizi, Keluar kalau jadi asam, kelar aminol, lemak, garam-garam, kalsium, magnesium, gas oksigen dan karbon dioksida serta zat sisa bulannya metabolisme seperti air. kok ini lupa datang rumah mas ada apa namanya halo Erythrosit atau sel darah merah merupakan sel darah yang berbentuk bulat, pipih dan jagung diterapkan gorka dan berfungsi mengangkut C20 dan BOA dalam erythrosit tidak memiliki nukleus. Setidaknya ada 4 juta sel. Erythrosit di dalam tubuh manusia warnanya sendiri adalah merah sebagai akibat kandungan hemoglobin. Di dalamnya erythrosit dibentuk dalam bentuk merah hilang dan hanya dapat bertahan hidup hingga 100 gram ke-20 Erythrosit yang mati akan diangkut ke limfa atau hati. Zat besi yang terkandung dalam erythrosit akan diangkut oleh darah ke susuk tulang agar bisa diproses dari erythrosit yang baru. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Fungsinya adalah untuk bertahan tubuh melawan patogen dalam tubuh manusia termasuk sel atau berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit yang memiliki inti sel dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula, butiran halus atau putih yang terdapat dalam sel. Sedangkan agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agranulosit meliputi limfosit dan monosit. Trombosit atau protein darah merupakan sel darah yang tidak memiliki inti dan tidak granula. Proses pembuluhan darah. Ketika menyentuh permukaan yang kasar, pembuluh darah akan rusak dan berbentuk trombosit akan memiliki dua faktor, yaitu trombolisme dan sklerosis. Jaringan baru akan terbentuk untuk menghasilkan kumpulan tersebut hingga apakah ada pertanyaan? Ada. Bagaimana perbedaan sistem sirkulasi sistemik dan sirkulasi permoalan? halo Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dia. 1. Sirkulasi sistem. Sirkulasi sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh tubuh dan berlangsung saat darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi diri jantung. 2. Sirkulasi hormonal. Sirkulasi hormonal disebut juga sirkulasi paru, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Apakah pertanyaan sudah puas?
Sudah. Kesimpulan. Mekanismenya terbagi menjadi berikut. 1. Sirkulasi sistemik adalah sistem aliran darah manusia yang seluruh. 2. Sirkulasi pulmoner disebut juga sirkulasi paru-paru, merupakan sirkulasi dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. 3. Sirkulasi ureter. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen untuk nutrisi untuk bisa berfungsi dengan baik. Nutrisi untuk jantung ini dialirkan oleh darah ke otot jantung melalui pembuluh arterial koroner. Darah adalah konstrumen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, adrenalin, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruhnya tubuh. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi molekul dan trombosit. B. Saran. Kami juga menyadari bahwa akan yang kami susun ini masih banyak kekurangan, baik itu dari segi susunan bahasa atau segi lainnya. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum